Jumpa lagi dari TV. Oh, bukan mau nge-review iPhone, tapi yang mau direview yang di belakang sini. Ya, ini yang mau direview. Sebuah power bank yang desainnya transparan. Keren kan? Ya, saat pertama kali kita unboxing benda ini, kita cukup terkesan dengan desainnya yang keren. Jadi kita tertarik untuk explore lebih lanjut. Ini adalah power bank dari brand Rapatech. Nama produknya adalah Power Bank Origin Crystal One. Oke, sebelum kita bahas produk ini, kita kenalan dulu ya sama brand baru yang satu ini. Rapatech adalah brand lokal Indonesia yang berfokus untuk memasarkan aksesoris gadget. Rapatech adalah merek dagang dari PT Satu Bisnis Indonesia yang sudah terdaftar secara resmi nih di Indonesia ya. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang Rapatech, bisa kunjungi aja www.rapa.co.id atau bisa juga cek official store-nya di Tokopedia Rapatech yang ini nih ya, yang ini, oke? Ya, untuk kali ini kita udah kehadiran berbagai aksesoris smartphone, ada power bank, ada charger, dan ada kabel. Untuk bahasan kali ini kita akan lebih fokus ke power bank yang satu ini, Origin Crystal One ya. Untuk boxnya seperti ini ya, desainnya sendiri kami suka nih, simple dan keren. Di dalamnya terdapat unit power bank, kartu garansi, dan juga kabel Type C to C yang support charging sampai dengan 20 watt. Dikatakan Rapa bahwa ini adalah power bank desain futuristik dengan konsep transparan pertama di Indonesia. Desain ini sangat compact dan membuatnya mudah untuk dibawa kemana-mana. Dimensinya 105 x 66 x 15,8 mm dengan bobot 171 gram. Untuk charging dia menggunakan port USB Type C. Dan ini adalah tabel untuk input dan outputnya ya. Kemudian kita lihat di sini ada tombol on off, itu ada di samping port Type C-nya. Nah, di dalam box kebetulan tidak ada manual guide-nya. Jadi buat kalian yang bingung bagaimana cara pakainya, berikut nih cara penggunaannya ya. Tekan dulu tombol on off di bagian bawah untuk mengaktifkan wireless charging. Indikator LED putih menandakan level baterai, sementara indikator LED hijau akan menyala saat melakukan wireless charging. Indikator LED merah akan menyala saat melakukan pengecasan power bank atau saat digunakan untuk melakukan pengecasan. Kita bisa tekan tombol on off di bagian bawah 2 kali untuk mematikan fungsi dari wireless charging. Nah, untuk Type C ya, ini maksimum inputnya adalah 18 watt dan maksimum outputnya adalah 20 watt. Oke, power bank ini adalah power bank kelas premium yang punya fitur magnetic wireless charging untuk support ke iPhone yang sudah mendukung fitur MagSafe. Untuk smartphone lain juga bisa, yang penting dia udah mendukung teknologi wireless charging. Kapasitas baterai dari power bank ini adalah 5000 mAh dan menggunakan baterai lithium polimer. Dia juga support wire charging PD 20 watt, khususnya untuk smartphone yang mendukung fast charging power delivery 20 watt seperti misalnya smartphone Samsung ya. Power bank ini juga mendukung fast wireless charging 15 watt untuk smartphone yang mendukung fast wireless charging juga tentunya ya. Kekuatan magnet yang digunakan ini dikatakan 2 kali lipat lebih kuat tarikannya dibandingkan power bank magnetik yang lainnya. Nah, kalau kalian pakai smartphone selain iPhone, sangat disarankan untuk menggunakan magnet tambahan pada casing ya, supaya penggunaannya lebih maksimal. Magnet tambahannya juga kita sarankan kalau kalian bisa pakai iPhone yang case-nya agak tebel. Wireless chargingnya masih bisa tetap aktif, tapi kekuatan tempel magnetnya jelas berkurang. Untuk saat ini, Rapa memang belum menyediakan magnet tambahan, tapi kita dengan mudah bisa mendapatkannya di pasaran. Cari aja keywordnya MagSafe Ring. Pada powerbank ini juga terdapat foldable stand yang mempermudah kita untuk menggunakan smartphone sewaktu ngecas sambil nonton atau sambil video call. Tinggal dibuka aja bagian yang ini lalu dibentuk lipatan jadi seperti ini. Nah, selesai deh jadi stand di situ. Nah, saat nggak dipakai untuk jadi stand, dia juga bisa berfungsi untuk menambahkan grip saat diletakkan di permukaan yang datar supaya powerbank ini nggak mudah goyang atau nggak mudah kepleset ya. Nah, stand ini menggunakan bahan leather foldable yang premium, bikin kesan produknya lebih mewah aja saat dipegang. Untuk harga powerbank ini dibanderol dengan harga kisaran Rp599.000, tapi saat ini sedang ada special price jadi Rp499.000. Garansinya 2 tahun, tapi tentunya dia tidak mengcover kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan manusia atau human error. Oke, sekarang mari kita coba pengujian untuk wireless chargingnya. Kita tes powerbank ini dengan iPhone 13 dan hasilnya 15 menit charging itu bisa mengisi dari 4-14%, 30 menit charging bisa mengisi dari 4-21%, sementara 60 menit charging itu mengisi dari 4-46%. Ya, lumayan ya di sini ya. Nah, kalau pakai smartphone Samsung kita juga cobain nih ya. Kita pakai Samsung Galaxy S21 Ultra dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Cek tabel ini ya. Nah, mantap.
Oke, kita lanjut lagi dengan smartphone yang lain. Ini adalah Vivo X80 Pro atau X80 Pro. Dan ini adalah hasil chargingnya. Bisa dilihat ya, mantap juga. Bisa juga kompatibel juga, tidak harus pakai iPhone saja di sini ya. Hasil chargingnya ini terbilang emang cukup oke ya untuk wireless charging. Ini sangat membantu ya, terutama kalau lagi mendesak, terus mungkin kabel ketinggalan atau nggak enak pakai kabel, terutama kalau pakai yang iPhone ya tinggal tempel aja, jadinya tetap bisa dipakai dan smartphone kita bisa bertahan lebih lama. Nah, terkait untuk suhu pada saat kita melakukan wireless charging, kita coba cek setelah 30 menit mengisi iPhone 13. Lalu kita coba ukur suhu permukaannya. Hasilnya terbilang masih hangat-hangat biasa aja ya, belum sampai panas yang mengganggu. Dalam kondisi iPhone dan powerbank terpasang, kita bisa lihat titik terpanas cuma di sekitar 33 derajat Celcius saja, baik dari sisi layar ataupun sisi belakangnya. Dan saat kita lepas powerbanknya, kita lihat itu di 31 derajat Celcius, sementara back cover iPhone itu di 33 derajat Celcius. Jadi soal suhu nggak masalah sepertinya ya. Oke, sekarang mari kita coba juga untuk wire chargingnya ya. Kita tes powerbank ini untuk charging pakai kabel. Kabelnya kita pakai kabel bawaan yang dalam box. Karena di dalam boxnya itu ada C2C, kita akan tes di smartphone Android dulu. Di sini kita pakai Samsung Galaxy A52s. Sementara untuk yang iPhone kita pakai port Lightning. Kita bisa pakai kabel bawaan yang ada di dalam box, atau kalau kalian butuh ekstra, Rappa juga menjual kabel Type-C to Lightning seperti yang kita pakai kali ini. Ya, ini adalah kabel Rappa Line Max 1 C to Lightning. Oke, pengunjung pertama kali kita pakai Samsung Galaxy A52s 5G dulu yang support super fast charging Samsung yang 25 watt. Oke, 15 menit pertama charging dia bisa mengisi dari 0 sampai 28%. 30 menit charging mengisi dari 0 sampai 50%. Dan power bank itu habis baterainya saat smartphone sudah mencapai 74%. Ini butuh waktu 46 menit. Tapi catatannya adalah meskipun kapasitas powernya 5000 mAh, bukan berarti kita bisa ngisi baterai 5000 mAh dari 0 sampai full. Ini hal yang wajar karena ada perbedaan rating antara rating di power bank sama rating di smartphone ya. Lalu masih ada lagi power loss dan lain-lain. Oke, untuk pengujian berikutnya kita coba pakai iPhone 13 dan hasilnya seperti ini. Ceknya nih, seperti ini hasilnya nih ya. Pakai kabel emang lebih kencang ya, dan ya ini wajar sih kalau pakai kabel lebih kencang. Nah, lalu bagaimana dengan mengisi si power banknya sendiri? Kita tes mengisi power banknya dengan charger 30 watt dan kabel dari Rappa. Charger dan kabel ini akan kita bahas juga setelah ini. Mengisi dari habis sampai penuh power bank ini butuh sekitar 1 jam 45 menit. Wah, nggak terlalu lama juga ternyata. Lumayan oke. Nah, tidak hanya power bank, Rappa juga menawarkan charger dengan desain transparan juga seperti yang satu ini. Ini adalah Rappa Power Crystal One. Charger ini yang kita pakai untuk ngetes pengisian power bank yang tadi tuh ya. Nah, dia punya dua port charging, ada yang USB-C dan ada yang USB-A yang besar. Untuk single charging, Type-C-nya bisa untuk charging dengan teknologi power delivery 30 watt dan quick charge 18 watt untuk USB-A-nya. Kalau kalian charging dua port sekaligus, pastinya kecepatan akan terbagi ya. Ya, jelas total outputnya itu adalah 30 watt. Dia bisa dipakai untuk charging iPhone, iPad dan juga smartphone Samsung yang mendukung super fast charging. Bisa juga untuk smartphone Asus seperti Zenfone atau ROG karena pakai teknologi power delivery juga. Selain desain transparan yang keren, ukurannya juga sangat compact ya, jadi mudah dibawa kemana-mana. Nah, sekarang mari kita coba tes charger ini ke smartphone Samsung Galaxy A73 5G. Nah, kalau dalam box chargernya tidak ada kabel, kita coba pakai kabel dari Rappa yang satu ini. Dan hasilnya, kita bisa mengisi dari 0 sampai penuh dengan waktu 1 jam 18 menit. Ini sangat mirip hasilnya dengan kalau kita pakai charger original Samsung yang 25 watt dengan kabelnya sendiri. Oke, kabel yang kita pakai tadi namanya adalah Data Cable Line Max 1 C2C 100 watt. Kabel ini bisa untuk pengecasan smartphone, tablet, iPad, laptop, dan lain-lainnya dengan output power sampai dengan 100 watt tentunya, sesuai dengan namanya. Kabel ini menggunakan nylon braided, cukup tebal dan terasa sangat berkualitas ya. Kabel ini dikatakan Rappa sudah melewati 20.000 kali band test tekukan ya pada kepala kabelnya. Dan pengujian lebih dari 10.000 kali plug and pull test atau cabut pasang. Jadi ini mestinya menjamin kalau kabel ini akan tahan lama. Selain itu kabelnya juga terasa sangat berkualitas. Yang bikin kami tertarik juga itu adalah warnanya. Birunya nih keren banget ya. Dan di pasaran juga jarang ada warna kabel seperti ini. Kebanyakan kalau nggak hitam ya putih ya. Untuk pilihan warnanya sebenarnya ada 3. Ini ada yang warnanya abu-abu dan ada yang orange juga. Selain charger model transparan tadi, Rappa juga menyediakan charger Rappa Power Mini 20 watt yang ukurannya dikatakan 40% lebih kecil dibandingkan charger 20 watt standar. Pilihan warnanya juga menarik-menarik nih. Lihat nih ya.
Ini cocok buat kalian pengguna iPhone atau Samsung tapi pengen punya charger yang kelihatan beda. Kalau di pasaran kan kebanyakan charger kalau nggak hitam ya putih. Ya, meskipun ini adalah brand baru, kami cukup suka dengan penampilan produk Rapa ini. Website-nya juga terlihat profesional dan rapi. Pemilihan warnanya juga memberikan kesan produk yang berbeda dan berkelas di sini. Build quality produknya juga terasa premium, tidak terasa seperti brand aksesoris smartphone yang murah yang cuma rebrand produk-produk dari China sana, ya. Powerbank dan chargernya yang kita tes ini juga kompatibel dengan berbagai smartphone kelas atas. Catatan pentingnya adalah perhatikan teknologi charging dari smartphone yang kalian pakai sebelum membeli. Perhatikan apakah smartphone kalian memang cocok dengan chargernya. Nah, di antara aksesoris-aksesorisnya Rapa ini, kalian lebih tertarik yang mana? Tulis di kolom komentar, ya. Nah, akhir kata kami bisa bilang kami suka sih dengan brand lokal yang mau bersaing di pasaran aksesoris smartphone yang cukup keras di Indonesia ini. Semakin mudah untuk kita sebagai konsumen jadinya untuk mendapatkan aksesoris-aksesoris smartphone yang berkualitas dengan hadirnya produk-produk seperti Rapa ini. Saya Didi Irfan, Jaga TV.